buru-buru ya. Mbak, hati-hati Mbak. Mbak yang tadi. Iya. Wow, kerja juga. Iya. Bagian apa? Bagian administrasi. Masalah dong. Iya. Bareng aja yuk. Iya. Alhamdulillah baik. Pertama, saya Aulia sebagai interviewer yang akan mewawancarai Anda pada hari ini. Tolong simak baik-baik pertanyaan yang saya berikan dan mohon jawab dengan sedikit mungkin. Langsung saja ya. Silakan perkenalkan diri Anda terlebih. Terima kasih kepada yang berkata. Perkenalkan saya Ahmad. Saya merupakan lulusan bagian administrasi bisnis dan saya dari Universitas Terbuka. Umur saya 24 tahun. Saya berdomisili di Palembang. Hobi saya traveling dan berlatih. Bisakah Anda menceritakan pengalaman Anda sebelumnya? Untuk pengalaman bekerja, sebelumnya saya belum pernah mempunyai pengalaman bekerja karena saya baru lulus dan tetapi saya pernah mempunyai pengalaman magang pada saat kuliah yang mana saya magang di suatu perusahaan selama 3 bulan dan saya ditempatkan di bagian administrasi. Jadi cocok ya? Nah, ya. Oke, selanjutnya silakan sebutkan kelebihan dan kekurangan dari Anda. Untuk kelebihan saya dapat menguasai Microsoft Excel dan Microsoft Office dan saya juga dapat menjadi pendengar yang baik. Dan untuk kekurangan saya merupakan seorang yang lupa dan cara saya untuk mengatasi sifat saya seperti itu saya akan mencatat sebuah kegiatan apapun yang ingin saya lakukan di Oke, tolong jelaskan apa yang Anda ketahui tentang pekerjaan ini dan apa alasan Anda mendaftar ke posisi ini. Oke, untuk bagian yang saya ketahui mengenai staf administrasi ini merupakan bagian mengelola sebuah dokumen perusahaan seperti mengelola data, membuat surat teguran, dan membuat jadwal agenda perusahaan. Alasan Anda mendaftar kerja ini? Alasan saya karena pekerjaan ini sangat cocok pada gelar yang saya miliki. Saja. Oke, saat stres dalam bekerja, apa yang Anda lakukan saat itu? Dengan cara saya menangani pada saat saya stres dalam bekerja, pada saat kan mungkin di perusahaan belum memberikan cuti, tetapi saya sangat stres dalam bekerja dan saya akan melakukan kegiatan sehari-hari saya seperti membereskan kamar, melakukan kegiatan sehari-hari saya di rumah, dan mungkin saya akan berkumpul keluarga ataupun mengajak teman untuk berbelanja. Pernah mengikuti organisasi? Saya pernah pada masa kuliah saya pernah mengikuti organisasi. Apakah ada kegiatan yang Anda lakukan saat mengikuti organisasi? Ya, pada saat organisasi kami pernah melakukan atau membuat suatu acara yaitu sebuah seminar antar kampus dan antar fakultas. Apakah Anda pernah terlibat konflik dalam organisasi tersebut atau saat kegiatan tersebut? Saya pernah mengalami konflik karena di antara saya dan teman saya karena perbedaan argumen saya dan teman saya. Bagaimana cara Anda menyelesaikan konflik? Dengan cara saya akan mendengarkan terlebih dahulu dua argumen dari teman saya. Apakah argumen itu bisa sangat jelas atau benar, dan jika itu merupakan suatu tindakan yang agak
melenceng, maka saya akan meminta pendapat lagi kepada orang lain. Oke. Apabila Anda diterima di posisi ini di perusahaan ini, apakah Anda bersedia bekerja di luar daerah dan bagaimana pendapat Anda? Bisa harapan saya sih, saya bisa dapat menempatkan di daerah ini, di daerah di kota Palembang. Baik, kita pertanyaan selanjutnya ya. Sebelum melaksanakan tugas, hal apa yang akan Anda persiapkan terlebih dahulu? Hal yang akan saya lakukan terlebih dahulu sebelum untuk melakukan pekerjaan, saya akan memperhatikan, menyiapkan mental saya terlebih dahulu agar saya dapat menerima kenyataan pada dalam dunia kerja. Dan selanjutnya saya akan memperhatikan kesehatan saya dengan cara sarapan terlebih dahulu agar saya dapat fokus untuk menjalankan pekerjaan kita. Bagaimana cara Anda memprioritaskan pekerjaan dengan aktivitas lainnya di luar pekerjaan dengan baik? Untuk memprioritaskan pekerjaan ya pasti saya akan mengutamakan terlebih dahulu pekerjaan itu atau menyelesaikan terlebih dahulu pekerjaan dari perusahaan. Selanjutnya setelah selesai pekerjaan itu saya akan melakukan aktivitas-aktivitas yang sempat saya berikan. Bagaimana apabila di antara kedua kegiatan ini ada yang lebih urgent antara pekerjaan dan kegiatan luar? Bagaimana yang akan Anda prioritaskan terlebih dahulu? Seperti misalkan ibu Anda menelpon ingin diantarkan ke rumah sakit, bagaimana Anda melakukan? Kemudian saya akan tetap memilih pekerjaan terlebih dahulu. Untuk ibu saya, mungkin saya akan meminta keluarga saya yang lain atau saudara saya untuk mengantarkan ibu saya terlebih dahulu. Setelah itu, setelah pekerjaan saya telah selesai, maka saya akan menyusul ibu saya. Hal apa yang akan Anda lakukan agar perusahaan puas dengan kinerja yang Anda berikan? Pertama saya akan membangun kepercayaan pada atasan saya. Setelah itu saya akan tetap bekerja dan belajar lagi mengenai apa yang tidak saya ketahui mengenai perusahaan ini, dan saya akan terus bekerja keras demi memajukan perusahaan ini. Lalu bagaimana Anda menjalin hubungan dengan bawahan maupun rekan kerja Anda yang lainnya? Mungkin saya akan menjalin dengan cara menjaga komunikasi yang baik antara bawahan dan rekan kerja saya, baik itu dalam suatu pekerjaan maupun itu di luar pekerjaan. Lalu bagaimana cara Anda bekerja sama dengan pihak lain dalam melakukan pekerjaan? Yang pertama, saya akan membangun kepercayaan pada pihak lain mengenai hasil kerja saya. Setelah itu, saya akan membangun komunikasi yang lebih baik lagi kepada pihak lain. Tadi Anda mengatakan akan melakukan kerjasama dengan pihak lain. Kerjasama seperti apa yang akan Anda lakukan Mungkin dalam suatu organisasian yang tujuannya untuk memajukan suatu perusahaan, saya akan ikut serta dalam organisasi itu demi agar saya dapat mengetahui dan menambah pengetahuan yang sebelumnya belum saya dapatkan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda mendeskripsikan kemampuan komunikasi Anda dan bagaimana hal ini mendukung sebagai staf administrasi? Dengan cara berkomunikasi yang baik, menggunakan tutur kata yang baik, agar hal itu ketika ada sesuatu yang bermasalah di antara kita dengan yang lain, maka orang lain itu tidak tersinggung dengan perkataan kita, dan kita harus
menjalin komunikasi itu dengan baik agar kita mendapat informasi-informasi kepada rekan-rekan kita yang tidak kita ketahui tentang perusahaan. Oke, apakah ada strategi khusus yang digunakan agar mendapatkan pemahaman yang lebih baik? Kemungkinan untuk strategi khusus sih tidak ada, tapi saya akan berusaha dan belajar terus untuk mendapatkan untuk menetapkan saya menjadi lebih baik di perusahaan. Baik, dalam pekerjaan ini Anda mungkin berhadapan dengan pelanggan maupun pihak luar. Bagaimana Anda menjaga komunikasi yang baik dan profesional dan memenuhi kebutuhan mereka? Ya, untuk cara saya untuk terlebih dahulu saya akan mendengarkan apa keluhan dari pelanggan tersebut. Setelah dia telah mengungkapkan keluhannya, lalu saya akan memberi informasi tentang perusahaan ini kepada mereka yang tidak mereka ketahui dengan menggunakan tutur kata yang baik agar mereka tidak tersinggung dengan perkataan saya. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah Anda bisa menggunakan software? Untuk software sendiri, saya bisa dalam Microsoft Word dan Microsoft Office dan Microsoft Excel. Baik. Selanjutnya, Explorer. dokumen apa saja yang pernah Anda kerjakan di Microsoft Office maupun Office atau Word maupun Excel? Untuk dokumen yang pernah saya kerjakan pada Microsoft Office, Microsoft Excel, dan Word, yaitu saya pernah ditugaskan pada saat magang itu untuk mengelola data atau membuat dokumen-dokumen pendataan pada perusahaan dan membuat surat-surat mengenai perusahaan dan membuat agenda-agenda untuk perusahaan. Oke. Bagaimana Anda menanggapi situasi di mana hasil yang Anda inginkan itu tidak tercapai? Apa langkah-langkah perbaikan atau penyesuaian yang biasanya Anda ambil? Untuk penyesuaian itu sendiri, saya akan melihat terlebih dahulu apa sih yang menyebabkan hasil saya ini tidak memuaskan bagi saya. Apakah mungkin itu kesalahan dari saya atau kesalahan dari teknisi dari suatu hal. Dan untuk selanjutnya mungkin saya akan lebih mendalam lagi, mempelajari lagi kesalahan yang pernah saya lakukan. Anda ini suka sekali belajar ya? Ya. Oke, selanjutnya, bagaimana Anda menangani keluhan atau pertanyaan dari masyarakat dengan sikap yang profesional dan responsif? Mungkin untuk itu saya akan tetap menggunakan perkataan yang baik agar tetap menjadi profesional di mata orang, dan saya akan melihat terlebih dahulu apa sih yang telah dikeluhkan oleh masyarakat ini, lalu saya akan mengecek apakah benar yang dikatakan oleh ini ada kesalahan. Setelah itu saya akan memberi informasi tersebut dan saya akan melakukan perbaikan pada mengajak staf yang lain untuk melakukan perbaikan tersebut. Bagaimana Anda bersikap menghadapi situasi yang darurat atau krisis saat memberikan pelayanan? Dalam kondisi darurat ini, mungkin saya akan menenangkan diri saya terlebih dahulu agar saya tidak mengambil keputusan yang salah. Jika saya tidak tenang dalam mengambil keputusan, itu akan sangat beresiko bukan pada diri saya, tetapi kepada perusahaan juga. Apakah Anda memiliki pengalaman dengan sistem atau aplikasi khusus yang mendukung pelayanan dalam bekerja? Untuk sistem atau aplikasi yang khusus, mungkin saya akan menggunakan apa yang dapat saya kuasai pada Microsoft
Word, Excel, dan Office. Untuk seperti yang pernah saya bilang kepada ibu yang mengenai membuat surat kunjuran, mengelola data perusahaan. Oke. Apabila Anda melakukan kesalahan, apakah Anda siap menerima kritikan dari atasan? Untuk menerima kritikan, mungkin saya akan mendengarkan terlebih dahulu apa yang dikritik oleh atasan itu kepada saya. Apa jika itu benar, maka saya harus bersedia menerima kritikan tersebut. Jika mungkin saya akan belajar kembali dari kesalahan-kesalahan yang telah saya perbuat kepada perusahaan. Jadi Anda menerima ya? Ya. Baik. Apakah Anda mempunyai pengalaman merencanakan rapat kerja? Untuk pengalaman rapat kerja sendiri, sebenarnya pada dunia pekerjaan yang nyata saya belum pernah mengadakan rapat kerja. Tetapi kemungkinan jika saya diterima, mungkin saya akan belajar untuk mengkondisikan situasi pada saat itu. Semoga ya. Oke, pada Mbak saya kita pertanyaan selanjutnya ya. Bagaimana Anda menambah atau membantu rekan kerja yang mungkin mengalami kesulitan saat bekerja? Untuk membantu rekan kerja saya pada saat kesulitan dalam bekerja, mungkin saya akan mendengar terlebih dahulu kesulitannya apa. Jika itu dapat saya bantu, maka saya akan membantu. Jika tidak bisa, ya saya mungkin dapat merekomendasikan ke teman saya yang lain yang dapat membantu kita ini. Oke. Pertanyaan selanjutnya, dalam menghadapi tantangan atau proyek baru ini, bagaimana Anda memotivasi diri sendiri dan rekan kerja tim Anda sendiri agar dapat belajar dan berkembang bersama? Untuk membangun proyek baru, mungkin saya akan terlebih dahulu membangun kepercayaan kepada tim saya agar kita itu sebenarnya itu bisa menyelesaikan suatu proyek ini dengan sama-sama, asalkan kita dapat menyampaikan ego kita masing-masing agar perusahaan ini bisa terwujud dan lebih maju. Jika ada permasalahan nih dalam pekerjaan, apa yang akan Anda lakukan? Terutama saya akan mencari terlebih dahulu akar dari permasalahan itu, dan saya akan menganalisis kembali apa yang terjadi pada perusahaan itu. Lalu setelah itu saya tidak akan menyalahkan orang lain dalam suatu permasalahan pada perusahaan itu. Baik. Lalu bagaimana Anda mengelola keputusan yang keliru atau yang tidak memberikan hasil yang diharapkan oleh Anda sendiri? Mungkin saya akan mencari jalan keluarnya dengan cara ya seperti saya dapat mencari informasi-informasi yang terkait dari permasalahan ini, lalu saya akan belajar kembali. Selanjutnya, apa yang Anda lakukan jika Anda menghadapi situasi di mana tidak ada informasi yang cukup atau pasti untuk membuat keputusan? Mungkin saya akan mencari informasi kepada teman saya mengenai informasi yang belum saya ketahui, karena gunanya komunikasi yang baik itu untuk mencari informasi yang belum saya ketahui tentang perusahaan. Baik. Saya rasa sudah cukup informasi yang saya dapatkan dari Anda. Mungkin dari Anda sendiri, apakah ada hal yang ingin ditambahkan? Mungkin untuk tambahan sih tidak ada, tapi pesan harapan saya dapat diterima di perusahaan dengan baik. Baik. Sudah cukup? Baik. Jika tidak ada lagi yang ingin Anda sampaikan, kita cukupkan wawancara pada hari ini sampai di sini. Terima kasih. Terima kasih. Kenapa itu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik. Sebelumnya, kenalkan nama
saya Dini Putari. Saya sebagai pewawancara pada kesempatan hari ini dimohon Mbaknya nanti bisa dijawab dengan detail dan secara video atas pertanyaan saya. Dimohon direct aja Mbak ya, jangan tegang. Oke, langsung saja ke pertanyaannya. Silakan perkenalkan diri Anda. Baik Bu, terima kasih telah memberikan kesempatan saya pada hari ini untuk berbicara. Perkenalkan, nama saya Sultan Sendiri, biasa dipanggil Suna. Saya berusia 23 tahun. Saya berasal dari Palembang. Saya lulusan dari Universitas Gajah Mada jurusan Psikologi. Bisakah Anda menceritakan pengalaman pekerjaan Anda sebelumnya? Baik Bu, untuk pengalaman pekerjaan sendiri, saya belum terlalu memahami dunia pekerjaan. Akan tetapi saat saya masih sekolah, saat saya masih berkuliah, saya selalu mengikuti organisasi dan pekerjaan. Bisa sebutkan kelebihan dan kekurangan Anda? Baik Bu, untuk pekerjaan sendiri, saya selalu ingin belajar hal yang baru dan saya menguasai Microsoft Word dan Excel, dan saya rasa dalam bidang itu saya mampu untuk melakukan pekerjaan bidang ini. Pertanyaan selanjutnya, apa yang Anda ketahui tentang pekerjaan ini dan apa alasan Anda mendaftarkan di posisi staf administrasi? Baik Bu, yang saya ketahui tentang pekerjaan ini yaitu membuat dokumen atau membuat dokumen, menganalisis data, membuat jadwal meeting, membagi urut pekerjaan lainnya, dan masih ada lebih lainnya. Dan mengapa saya mengambil pekerjaan ini? Karena saya rasa kemampuan saya dalam mengelola Microsoft Word dan Excel cukup menjadi pengalaman saya untuk pekerjaan. Selanjutnya, baik, saat dalam bekerja, bagaimana Anda menangani stres itu? Baik Bu, untuk saya sendiri ketika saya sedang stres, saya bisa menanganinya dengan istirahat, pergi tertidur, atau berkumpul dengan keluarga, bisa jadi memasak makanan yang saya suka. Jadi motif Mbak memang setidaknya bisa jelaskan pengalaman atau organisasi atau kegiatan yang pernah Anda adakan atau terkait dengan jabatan dan pekerjaan ini? Baik Bu, untuk pengalaman organisasi sendiri, saat saya masih kuliah, saya pernah mengikuti organisasi di kampus saya, dan dalam kampus saya itu pernah mengadakan acara seminar bisnis, dan dalam acara tersebut saya berpartisipasi menjadi kepanitiaan dalam acara tersebut, dan saya diamanahkan menjadi sekretaris bendahara dalam acara tersebut, dan saya rasa pengalaman saya tersebut cukup mempengaruhi saya untuk bekerja di bidang ini. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah Anda pernah terlibat konflik dengan pekerjaan atau organisasi tersebut? Baik Bu, kalau untuk konflik sendiri, yang pastinya setiap kelompok atau organisasi itu pasti pernah mengalami konflik atau berbeda pendapat, namun hal tersebut tergantung individu itu sendiri, bagaimana cara mengatasinya dan bagaimana cara menyelesaikan konflik. Pertanyaan selanjutnya, apakah nantinya Anda bersedia bekerja di luar daerah untuk kepentingan pekerjaan? Bagaimana pandangan Anda? Baik Bu, menurut saya, karena saya berdomisili di Palembang, saya benar besar kepada perusahaan ini agar memperkenalkan saya di domisili saya yaitu di Palembang. Namun, apabila ada praktek perusahaan yang akan menempatkan saya di luar kota, saya akan berterima hal tersebut. Akan tetapi saya sangat berharap dan saya percaya kepada perusahaan ini sangat bijaksana dalam menempatkan orang di luar kota. Pertanyaan selanjutnya, sebelum melaksanakan tugas, apa saja yang akan Anda persiapkan dalam bekerja? Baik Bu, dengan ini saya akan lebih mempersiapkan diri seperti mempersiapkan mental, mempersiapkan kesehatan, dan saya akan datang 15 menit lebih awal gunanya untuk memanage waktu dan membuat list pekerjaan yang akan saya lakukan pada hari itu. Baik, selanjutnya, bagaimana Anda memprioritaskan tugas pekerjaan dengan aktivitas dengan baik? Baik Bu, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, bahwa saya akan mempersiapkan diri seperti ini, memanage waktu dan membuat list pekerjaan yang akan saya lakukan pada hari itu agar tidak terputar pekerjaan yang memperlambat.
Hal-hal apa saja yang akan Anda lakukan agar perusahaan puas dengan pekerjaan? Baik Bu, untuk hal itu saya akan yang pertama saya akan mentaati peraturan perusahaan ini, lalu saya akan bekerja sama dengan kelompok dan saya akan melakukan yang terbaik untuk perusahaan ini. Bagaimana cara Anda menjalin hubungan yang baik antara bawahan dan juga rekan kerja? Baik Bu, untuk hal itu mungkin saya akan lebih menghargai sesama, saling membantu dan saling bekerja sama untuk memajukan perusahaan ini. Bagaimana cara Anda bekerja sama dengan pihak lain dan melakukan pekerjaan ini? Baik Bu, mungkin untuk hari ini saya akan mencari teman atau relasi sesama staf administrasi untuk lebih mencari informasi dan saya bekerja sama untuk memajukan perusahaan masing-masing. Selanjutnya, kerjasama seperti apa yang akan Anda lakukan dengan pihak lain dalam melaksanakan pekerjaan? Ya, baik Bu, kerjasamanya mungkin saling bertukar pikiran, saling bertukar pendapat, sesama staf administrasi. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda mendeskripsikan kemampuan komunikasi Anda dan bagaimana hal ini mendukung peran seorang staf administrasi? Baik Bu, untuk hal komunikasi mungkin saya akan lebih belajar lagi komunikasi yang baik itu bagaimana, karena komunikasi bagi staf administrasi itu sangat dibutuhkan sekali dalam pekerjaan ini. Baik, selanjutnya, apakah ada strategi khusus yang Anda terapkan untuk memastikan performanya baik? Baik Bu, untuk hal ini mungkin saya akan lebih bekerjasama dengan pihak lain, dengan rekan kerja dan menjalin komunikasi yang baik dengan rekan lainnya. Dalam pekerjaan administrasi, Anda mungkin berhadapan dengan pelanggan atau pihak luar. Bagaimana Anda menjaga komunikasi yang profesional dan memenuhi kebutuhan mereka? Baik Bu, dengan hal ini mungkin kita akan berhadapan dulu dengan pelanggan, lalu kita menjelaskan jasa atau produk kita kepada mereka, lalu kita merekomendasikan apa yang mereka butuhkan. Setelah itu kita menyampaikan kepada mereka atas jasa atau produk yang Software apa saja yang Anda kuasai dalam bekerja, posisi yang Anda ambil? Baik Bu, dalam hal ini mungkin saya menguasai software Excel. Dokumen apa saja yang pernah Anda kerjakan di Excel dan Word? Baik Bu, terkait dokumen, saya pernah membuat dokumen dalam Microsoft Word dan pernah menganalisis data dan membuat surat-surat lainnya. Bagaimana Anda menanggapi situasi di mana hasil yang diharapkan tidak tercapai? Baik Bu, untuk hal itu, hal yang tidak diinginkan tercapai, yaitu ini saya lebih mengoreksi kenapa hal itu tidak tercapai, lalu saya mencari solusi bagaimana agar hal itu bisa tercapai. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana Anda menangani keluhan atau pertanyaan dari masyarakat dengan sikap profesional dan responsif? Baik Bu, dalam hari ini mungkin saya akan lebih mendengarkan keluhan mereka dulu, saya tampung dulu, lalu setelah saya tampung, saya akan bicarakan lagi dengan pihak perusahaan dan mencari solusi yang baik untuk hal tersebut. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda bersiap untuk menghadapi situasi darurat atau krisis saat memberikan pelayanan? Baik Bu, mungkin dalam hal itu saya akan menyelesaikan pekerjaan saya dulu, lalu setelah pekerjaan itu selesai, saya akan menangani hal yang krisis tersebut. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah Anda memiliki pengalaman dengan sistem atau aplikasi khusus yang mendukung pelayanan dalam bekerja? Baik Bu, dalam hal ini mungkin saya masih menguasai Microsoft Excel. Jadi masih menguasai. Ini. Saat melakukan kesalahan dalam bekerja, apakah Anda siap menerima kritikan dari atasan? Baik Bu, mungkin dalam hal ini
awalnya mungkin saya akan mencoba mendengarkan kritikan tersebut. Lalu apabila memang benar itu kesalahan saya akan menerima dispensasi tersebut sesuai dengan kontrak kerja. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Anda menanggapi kritikan tersebut? Baik Bu, mungkin dalam hal ini mungkin saya akan lebih mendengarkan dulu apa kritikan tersebut. Setelah saya mendengarkan, saya mencoba misalnya itu bukan kesalahan saya akan mencoba meluruskannya, dan apabila itu kesalahan saya, maka saya akan menerima diskon itu sesuai kontrak kerja. Apakah Anda punya pengalaman tentang kontrak kerja? Baik Bu, terkait hal ini saya pernah merencanakan kontrak kerja sewaktu saya kuliah, yaitu dalam bentuk kepanitiaan seminar bisnis tadi, dan saat saya menjadi sekretaris dan bendahara di dalam kepanitiaan tersebut. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda menanggapi atau membantu rekan kerja yang mungkin mengalami kesulitan dalam Untuk hal ini, mungkin saya akan mencoba melihat dulu apakah itu sesuai kemampuan saya atau tidak. Jika itu masih sesuai kemampuan saya, maka saya akan membantu. Tetapi apabila itu di luar kemampuan saya, maka saya akan merekomendasikannya kepada yang lebih berhak. dalam menghadapi tantangan bagaimana Anda memotivasi diri sendiri dan rekan tim untuk belajar dan berkembang? Nah Ibu, mungkin dalam hal ini kita akan lebih bekerja sama satu sama lain dan saling menguatkan satu sama lain. Jika ada permasalahan dalam pekerjaan, apa yang akan Anda lakukan? Jika ada permasalahan dalam pekerjaan, mungkin saya akan lebih mengoreksi di mana kesalahan tersebut, dan setelah saya mengoreksi, saya akan memperbaiki lagi di mana kesalahan tersebut agar bisa diisi. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda mengelola keputusan yang keliru atau tidak memberikan hasil yang diharapkan? Baik Bu, untuk hal ini mungkin saya akan lebih memperbaiki diri dan lebih memperbaiki diri lagi atau menjadi. Apa yang Anda lakukan ketika Anda menghadapi situasi di mana tidak ada informasi yang cukup atau pasti membuat keputusan? Baik Bu, mungkin saya akan bertanya kepada rekan-rekan kerja dulu dan minta pendapat kepada mereka bagaimana tentang masalah itu. Lalu jika tidak, saya akan menanyakan kepada mungkin atasan saya dan meminta solusi kepada mereka. Jika tidak ada lagi yang ingin Anda sampaikan, kita cukupkan wawancara pada hari ini. Sampai di sini, terima kasih. Terima kasih. Mari Bu, mari. Audio Jungle.